dikelola oleh perusahaan Golden Oasis Entertainment. Nah, Golden Oasis Entertainment ini itu ada nama direkturnya adalah Sun Eric, orang Kamboja. Tapi kita menduga dia adalah warga negara Indonesia yang sudah berpindah kewarganegaraan. Oke, dinaturalisasi. Dinaturalisasi karena nama sebelumnya itu Erik Siswanto. Oke. Orang Medan, kelahiran Medan. Nggak hanya sepak bola aja yang Ya. naturalisasi, ternyata bisnis beginian juga ada naturalisasi. Sekarang kalau misal pindah ke sana dia dapat nama baru dengan identitas. Ya, bisa request nama baru kayaknya. Karena kita juga dapat beberapa nama pengusaha Indonesia yang naturalisasi ya di sana. Dapat dokumennya itu dari situs Dewan Menteri Kamboja. Itu terbuka, kita bisa akses dengan bebas asal kita bisa bahasa Kambojanya. Oke. Kebetulan saya dibantu teman Kamboja untuk Yang fixer tadi. Oke. Lu dapat cerita nggak bagaimana nama-nama orang Indonesia itu tadi bisa mendapatkan status kewarganegaraan atau dinaturalisasi atau apapun namanya, mendapatkan warga kehormatan atau apapun namanya itu? Ya, sebenarnya ada dua versi sih kalau yang saya temukan. Karena kalau dari obrolan saya dengan Jerry Hermawan Lo itu kan dia juga dapat Tommy Hermawan Lo dan Jerry Hermawan Lo ini ya Ya, ini bapaknya. Bapak dan anak ya. Oke. Itu kita nemukan dia mendapat naturalisasi warga negara Kamboja dari dokumen Dewan Menteri itu. Kalau Tommy Hermawan Lo tetap namanya Tommy Hermawan Lo. Sementara kalau Jerry Hermawan Lo itu di situ tertulis namanya berubah menjadi Lopih Fatanak gitu lah. Dan kalau tadi yang Sun Erik itu nama sebelumnya adalah Erik Siswanto, orang Medan. Itu kalau dari si Jerry Hermawan Lo itu dia menyebut itu karena penghargaan dari Kamboja. Nah, kalau kita telusuri ada juga gelar bangsawan itu bagi orang-orang Kamboja. Sebutannya itu Oknya, OKNHA. Tapi biasanya itu diberikan oleh orang-orang yang dia misalnya tuh donasi besar ke pemerintah atau menyumbang uang atau membuat derma gitu lah, berkontribusi. Jadi seperti itu, jadi makanya dapat gelar seperti itu, kehormatan lah. Oke, dari dokumen itu lalu mencocokkan nama-namanya gitu. Upaya apa lagi yang teman-teman lakukan ini untuk semakin meyakinkan bahwa ini satu adalah orang Indonesia, kedua yang mereka terkait dengan bisnis perjudian di Kamboja dan kemudian pasarnya di Indonesia. Mungkin Ricky juga bisa nanti nambahin gitu. Ya, jadi kan tadi itu baik lagi kan kayak di Kampung Dewa itu ada gedung tinggi, ada banyak gedung. Dan itu yang kalau kita ngasih ngobrol, mereka adalah pekerja-pekerja judi online yang menyewa ruko atau menyewa tempat lah, menyewa space di ruangan atau apa di dalam gedung-gedung tersebut. Pun dengan Trimulya yang tadi dikelola oleh Golden Oasis Entertainment. Ada kasinonya, fisiknya ada, sama seperti di Kampung Dewa ada kasino fisiknya. Tapi ada juga gedung yang di situ kita duga jadi tempat operasi judi online yang menyewa ruko atau menyewa tempat lah, menyewa space kayak kantor-kantor di Jakarta lah, di SCBD gitu kan. Satu gedung itu kan banyak perusahaan seperti itu. Dan kalau dari sumber di Kementerian Luar Negeri itu menyebut memang untuk situs-situs judi online ini mereka tanda kutip meminjam bendera ke perusahaan-perusahaan yang memiliki kasino daratnya itu agar bisa legal dengan modusnya itu seperti tadi menyewa ruangan atau menyewa tempat dan lain-lain. Oke. Nah, Rick, lu bisa nambahin nggak upaya apa yang sudah kita lakukan untuk meminta tanggapan juga ya ke orang-orang yang diduga terkait ini gitu dan bagaimana mereka menjelaskan itu? Ya, Presiden Jokowi katanya kucluk. Dan juga gini ya lo ya, kalau lo bilang katanya nanti kalau Jokowi itu mentaati hukum ya, waktu dipanggil pengadilan yang lo bilang kata bisa aja keluar kota kan kucluk kan. Seharusnya kalau memang kalau iya kan tadi iya enggak kayak gitu, itu dipanggil 2 kali loh.
Iya Udah kan dia sekarang kan gini aja Loy, ada tahap-tahapnya. Surat Loy, itu Loy, sampai ke beliau itu kan ada tahap. Kan Loy. bukan dari MK saja surat-surat yang masuk ke Pak Jokowi. Banyak loh. Bang. Loy, Gitu, ya. dari Ya, tadi Pak kan Bit. narasi statement lu, ya kan. Udah kita tunggu aja, Ya. Kan tadi gue dengerin tuh. Kita tunggu Dari tadi aja. dengerin. Pak Ketum nanti kita Nah buktikan kan tadi lu tahun udah 24 itu dengar, siapa yang ya benar, kan dari Bapak Bang atau saya. Ri. Begitu aja. Iya denger dulu gua ngomong kebiasaan lu Siap, mah siap kalau Pak Bit. ngomong. Siap. Kan tadi lu udah denger Bang Uri udah ngejelasin tuh tanggal 24, ya kan. Tadi juga di awal pertanyaan gua kan gitu ke lu, ya kan. Tahu nggak? Lu bilang tahu. Nah udah, sekarang yang jadi tugas lu nih Loy, lu bujuk supaya datang bawa ijazahnya. Udah gitu aja. Gitu aja lu repot. Boleh lah nanti saya telepon lah. Bikin malu Kalau termula telepon aja dari gua. titik cepet deh Bang. Bang Loy kok lucu-lucu terus ya. Sebenarnya Ya, Pak daripada Ketum ya, sekarang tugas lu gitu. itu ya, Bang Ya. Loy ya. Pak Halo, FM Ju. Plus, Ya, Pak FM. sebenarnya Supaya datang. Pak FM. Jangan apa Pak nggak FM. datang lagi Loy. Nah, Iya gitu Bang, aja. iya Pak Bit, nanti saya telepon. Karena beliau kalau telepon dari NTT itu cepat respon tuh. Jadi begini Gitu. Bang Aloy, Bang Aloy, Bauri, siap. gini, Bang Aloy sama Jokowi ini nggak paham. Jadi gini, kalau dia bernarasi, dia membuat statement bahwa dia punya hak tidak untuk menunjukkan ijazahnya itu karena itu menyangkut privasi dia. Perlu saya sampaikan kalau kita yang ada di Komal ini ketika ditanyai ijazah kita itu kita Ya, tidak itu wajib wajar. menunjukkan karena itu privasi kita. Tapi Wajar. Jokowi itu adalah pejabat publik, mantan Pejabat presiden. publik. Dia punya hak itu ada undang-undang keterbukaan publik. Enggak. Karena dia pejabat Saran negara. aku kepada Bung Aloy, saran aku daripada lu diskusi di room dengan gaya seperti ini, ya lebih baik Anda itu mengurusi patung Jokowi di NTT supaya cepat selesai. Jangan mukanya peot-peot gitu loh. Emang Pak Ketum sudah ke sini? Patungnya di mana Pak? NTT lu masa nggak tahu? Di mana? Gua patungnya aja nggak ada di belakang rumahmu lah patungnya. Di belakang rumahmu. patungnya? Di mana patungnya? Saya tanya abang. Di belakang rumahmu yang sering kau bikin kemenyan itu, kau bikin sajen. Itu namanya. Pak Ketum, itu izin, Pak Ketum. Itu namanya asumsi sesat Pak Ketum. Bapak dan ajarin yang sesat. Memang kenapa sih Loy? Bang Aloy. Loy, kenapa sih Loy Jokowi sampai Bang nggak Loy. mau menunjukin Loy? Ya nggak tahu, jangan tanya ke saya Bang. Tanya ke beliau. Kenapa gitu? Kenapa Nah, sih? Loy, bener, Bang Loy. bener Loy, bener Loy, jawaban lu bener Bang Loy. Loy izin Bang Loy. Ya nggak tahu kok tanya Bang Abid. saya. Kenapa? Bang Abid izin ya. Kalau ini Bang Loy. teman-teman jangan diskusinya terlalu serius. Iya, Kita dong. yang Bang bodoh, Ketum. kita yang pilih. Bang Ketum izin. Cukup dia aja yang tolol, Ya. jangan jadi mau Jadi ditolol-tololin. sebenarnya ya Bang, Izin, Pak izin, Bang Ketum. juga itu kalian tolong Izin, juga. Bang Ketum. Mana ada orang sujud Bang Loy, patung. Bang Loy izin Bang Loy. Gimana sih lo Bang? Aduh. Udah kita nggak bahas Kita patung on Bang cam, Loy biar kita sama-sama dalam lah. artian Kita on cam saja. yang dengar banyak kan, yang nonton banyak Bang Loy. Ya, ya. Jadi pada prinsipnya begini, sebenarnya ini kan tambah rame kan UGM ikut campur. Lebih bagus kita on cam, Bang. Supaya Sebentar, kelihatan sebentar wajah. Bang Loy. Bang Loy sebentar. Sebenarnya Sini on cam apa nih foto itu- model on cam. Agak Ya, lelu Loy lu. biar kelihatan. sebentar, gitu. sebentar. Suaranya Ngajak sini room yang politik pas, bukan room Pak. foto model. Tidak Lu perlu. gimana? sebenarnya UGM itu jangan kasih keluar statement sama teman-teman itu, jangan memperlihatkan ini loh ijazahku sama jangan sebenarnya. Ya, Itu Bapak tambah ngomong riuh. lah ke UGM itu kalau begitu. Sebentar Bang. Ya, Bapak ngomong Kita ke kan diskusi UGM. ini. Jangan jadi debat kusir. Kita kan Oke, diskusi dengan siap. narasi yang baik. Jangan Lanjut. sebentar Bang. Hmm. Setelah digeruduk, kita kan nonton setelah digeruduk, iya kan? Akhirnya itu tidak memperlihatkan, akhirnya menambah dalam artian kecenderungan kita menuduh itu palsu. Coba dengar dulu Bang Aloy, iya kan? Coba UGM itu nggak ikut campur, biarkan ini berjalan dan pembuktian itu di pengadilan seperti Bang Aloy mau, iya kan? Biar dia tidak gaduh seperti ini. Setelah tim TPUA datang, Bang Rismon segala macam semua itu, apa yang mereka dapat, iya kan? Berarti kan tambah gaduh. Berarti UGM dalam artian sudah masuk dalam ranah ini tapi tidak ikut bertanggung jawab loh. Itu. Nah, narasi dari tadi Bang Aloy bangun, ya toh. Bang Aloy tetap mempercayai itu terus kan, termasuk mungkin saya. Tapi saya narasi tidak di situ. Iya kan? Saya punya argumen tersendiri karena melihat hal-hal yang sudah terjadi ini, ya kan? Bisa saja dalam artian tim TPUA yang datang ke UGM, wartawan yang datang ke rumah Pak Jokowi, bisa saya itu benar. Bang Aloy juga bisa saja benar. Cuma narasinya Bang Aloy datanya saya lihat muter-muter terus.
Contohnya Ya, ditanya, karena dokter Randus sama yang insinyur ada itu yang gimana? Ya. Apakah bisa dapat? Iya kan? Bang Roy bilang tadi mungkin. Ya nggak bisa lah. Kalau dokter Randus S1 itu harus diloncat ke S2 dong. Masa S1 S1 terus? Itu aja. Dan Iya kan? kapan sih? Iya, Jangan dan kapan ngomong sekolahnya, Capek, Bang? capek. Bung Tidak ada APM, shift Bung APM, pagi, shift malam, shift sore nggak ada. Bung APM. Iya kan? Jadi Bung APM, jangan Bung dijawab. Bung Juga APM, Bang Roy apa bukan saya nih, mengajar, Bung? minta maaf. Kalau sekarang Bung, ada, Bang. Bung APM, capek Anda Silakan, diskusi silakan. sama si Aloy. Tadi udah saya bilang, mungkinkah orang sarjana nilainya cuma hanya 5 semester? Ya, dia bilang nggak mungkin, tapi pakai tapi lagi. Kan kucluk nih orangnya. Pak Ketum, minum air dingin biar aman hatinya, tidak Aku naik darah. tapi kau memang harus style kayak gini, karena nggak ada Bisa isinya saja. otakmu. Bisa saja, otak kamu yang ada jalan, Pak Ketum. Bisa ya, otakmu nggak ada. bisa. 5 Udah semester nggak dibilang bisa, Bang, dikasih nggak perbandingan. Pak Mungkinkah Ketum. Bisa 5 semester, Bang. Mungkinkah ada orang sarjana nilainya cuma hanya 5 semester? Nggak bisa, Bang. Nggak. Dimanapun nggak bisa. Kecuali Universitas Ruko. Ya, kalau si Alo bilang nggak mungkin, aja tadi tapi kata pakai Alo. tapi dia pakai tapi. Iya, Coba, bisa Bapak aja pernah tapi dengar kata tidak? Aloy tadi. Pak Ketum, Bapak pernah dengar tidak yang lompat kelas itu dari kelas 2 Ya ke kelas ampun, kuclu, kau lompat kelas apa maksudmu? Oh, sudah Kalau begini. nggak bisa. Kau kira Jokowi itu monyet? Apa sih si Aloy? Aloy apa nih, Loy? Pikiran Bang Aloy Kemana-mana aja. sih. Berarti kita pakai pikiran Bang Aloy bahwa Jokowi memang sampai semester 5 lalu selanjutnya ijazah itu dia beli gitu aja. Bukan saya paksa harus pakai saya punya argumen, Bang, bukan. Tetapi Bapak pernah dengar tidak yang lompat kelas itu dari kelas 3 ke kelas 6? Ada nggak? Mana kau tahu Jokowi lompat kelas seperti monyet? Mana kau tahu tuh? Jangan pinter banget, Loy. ada, Wih, Jokowi ada. pinter loh. Oh, lompat gitu. Kalau ada yang seperti itu, Bang Aloy, itu nggak benar. Itu nggak benar. Jangan kita ikuti dong. Iya, berarti negara yang salah dong. Kan Ya negara yang ampun. Nah, sekarang Bang Aloy mulai Enggak, terbuka aku tanya kan? sama kamu. Aku tanya sama kamu, Aloy. Saya ikuti cara berpikirmu yang kucluk ini. Ya, syarat-syarat Iya, orang. pertanyaan kucluk Ya, juga saya syarat-syarat Pak, Sekolahnya udah sekolah mereka. sudah. Yang besar sekolahnya di mana? Yang kecil sekolahnya di mana, Bu? Yang besar di SMK Farmasi, masih SMK, yang kecil masih SD kelas 5. Bram, kau mau Sisanya ngapain, kelas Bram? 10. Ya, tunggu dulu. Yang kecil SD, Agak Bu. lain kau, Bram. Bu, ya Bu, yang kecil masih SD, Bu ya. Iya, SD swasta atau SD negeri, Bu? SD negeri. Di situ salahnya Ibu. Pasti Makanya Bapak tadi- akan bilang kalau dapat MBG gitu kan? Bukan. Apa? Enggak. Ibu sudah menyimpulkan sesuatu yang salah. Yang Oke, mana oke, Ibu oke. belum tahu. Mungkin ya saya salah, ya. Itu. Oke, Makanya jadi cepat kenapa? Maksudnya kalau anak saya di SD? Gini Bu, sekolah negeri itu adalah bagian dari program pemerintah. Ya. Itu sekolah bagian dari program pemerintah. Ibu menikmati sebenarnya, tapi ibu tidak mengakui gitu loh. Kalau memang ibu nggak menikmati, sekolahkan aja anak ibu di swasta. Berarti ibu sanggup secara ekonomi. Deal sampai situ ya. Deal ya. Oke. Oke, kenapa anak saya sekolahkan yang SD itu di negeri? Karena swasta jauh dari tempat kita. Sedangkan SD negeri Terlepas itu dari di mana, mana? Bu? Terlepas dari mana, Bu? Terlepas dari jauh. Ya, terlepas. Oke, sekarang gini, itu kan program pemerintah. Tapi Iya nggak kan? mau tahu. Bapak bilang kan itu program pemerintah. Nah, kan memang seharusnya pemerintah itu memang sewajarnya memberikan pendidikan untuk rakyatnya. Bukankah di Undang-Undang Dasar itu bahwa pemerintah itu bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa? Lah apa ininya gitu? Konteksnya nggak begitu, Haji, yang dimaksud Mas Bram. Maksudnya kamu dibilang Gratis, penagih, maksudnya salah gitu. satunya itu begitu loh maksudnya, Haji. Maksudnya Paham? kalau sekolah negeri kamu dapat nggak gratis. mengakui gitu.
Jadi kan kamu menikmati, tapi kamu tidak nggak mengakui mengakui, makanya itu pemerintah. katakan. Kamu ikut menikmati, tujuannya gitu. Kalau tugas pemerintah udah jelas, jangan framing ke sana. Itu maksudnya Mas Bram. Betul. Program itu juga kan sudah Jadi, ada Pak- sejak dulu sekolah itu. Makanya Kalaupun Bu, misalnya Zaman masalah, kalau siapa, misalnya apa suruh segala bayar pun macam, nggak intinya kamu masalah itu sebetulnya. menikmati, kamu maksudnya kamu itu teriak-teriak pemerintah ini salah, bobrok dan embak, baik di pemerintahan Pak Jokowi atau siapa. Jadi kamu nggak, tapi kamu nikmatin itu maksudnya. Kamu teriak-teriak tapi kamu nikmatin. Itu apa namanya Bu? Kalau mulut teriak tapi Anda menikmati, Itu munafik, namanya yang munafik. makanya dimaksudnya munafik. Tapi nggak terima, Kamu emang nikmatin, nyatanya kamu nggak munafik. terima. udah ya Bu ya, udah jelas ya Bu ya. Oh, Mas Iya. Bram, Mas Bram, berarti Apalagi- jadi apalagi jadi sekarang gini. aja. Jadi Mas Bram, jadi Gimana? kalau setiap Udah menjadi kontra dengan pemerintah yang